Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang yang belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Teman-teman, di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang kayaknya nggak akan hilang-hilang deh. Dan saya memang udah pernah ngebahas mengenai standar-standar ini. Nah, saya mau ngangkat yang namanya beauty standard. Kok beauty standard itu masih tetap ada? Oke, apa sih beauty standard itu sendiri? Kalau misalnya kita bicara beauty standard, it's going to be different dari negara satu ke negara lainnya. Akan berbeda dari budaya satu ke budaya lainnya. Oke, kita bisa ngelihat ada standar kecantikan di mana perempuan, ya kita bicara perempuan, ya karena selalu dihubungkan dengan perempuan. Perempuan yang cantik itu yang lehernya panjang, yang pakai ring, ya tiap tahun dipakein ring sampai lehernya tinggi banget, atau enggak yang kupingnya pakai anting sampai panjang, bolongnya panjang, terus udah gitu banyak banget lah beauty standard di seluruh dunia ini. Kalau misalnya kita lihat sekarang, udah banyak yang bilang sama kita juga udah sering baca ya, dimana beauty standard itu udah nggak ada. Sekarang itu beauty standard itu udah just love yourself, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Tapi ternyata walaupun beauty standard itu katanya udah sedikit menghilang, ada sebuah fenomena yang lumayan rame nih. Babe Cabita di sana, apa kabar? Gimana rasanya sudah jadi model skincare? Oke, teman-teman tahu kan? Babe Cabita ini jadi salah satu brand ambassador dari skincare yang terkenal banget itu ya di sosial media. Si skincare ini tuh bener-bener rise up banget ya, udah hebat banget lah. Yang namanya skincare itu biasanya dikaitkan dengan apa? Kulit yang seperti apa, warna kulit yang seperti apa, treatment yang seperti apa, dan model-modelnya itu coba aja teman-teman lihat di mana sih skincare yang pakai model tidak putih, kemudian ya ganteng banget kayak Babe ini gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang viral, dan tentu saja hal ini membuat netizen gemes buat komentar. Ada yang komentarnya, aduh aku nggak berani sebutin, kalau misalnya kita lihat di channel-channel NetGeo itu udah ada gambar mata terus coret gitu, nggak boleh diungkapin. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai beauty standard, itu kita tidak bisa mengeneralisir beauty standard itu seperti apa. Dan kenapa kalau misalnya kita tanya, kok beauty standard masih ada? Iya, akan tetap ada, tapi beauty standard itu akan terus berevolusi, berubah terus, dinamis terus. Kayak misalnya tuh orang bilang standar kulit bagus itu seperti apa, akan berubah nantinya. Tapi kita nggak bisa generalisir kalau warna kulit begini akan diterima, warna kulit begini tidak diterima. Itu it's going to be depend on kejadiannya itu di mana. Nah, sekarang di Indonesia beauty standard sudah berevolusi, sudah bisa menerima perbedaan warna kulit, sudah bisa menerima kalau kulit orang Asia itu, orang Asia kita ya, orang Asia Indonesia yang ada di garis khatulistiwa itu bukan putih clear banget, tapi agak sedikit sawo matang dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita balik lagi ke kakak Babe Cabita, di mana beliau sudah menjadi brand ambassador, kita bisa melihat bahwa standar kecantikan atau good looking sudah banget berevolusi, tapi kok ini masih dipermasalahkan gitu loh. Tapi kok orang kayak masih nggak bisa terima gitu loh kalau misalnya beauty standar itu sudah berevolusi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya pengaruh persepsi. Dalam hal ini kita lihat bahwa sosial media jadi salah satu sumber pembentuk persepsi dari beauty standard itu sendiri. Contohnya cewek cantik itu yang kulitnya putih, yang badannya langsing, yang glowing. Kalau sekarang itu malah kayak shape-nya itu Koreaan gitu. Kemudian kalau cowok ganteng itu tinggi ideal, hidungnya mancung, mukanya nggak kusem dan sebagainya. Nah, itu siapa yang bikin? Itu terjadinya di mana ya, yang tadi kita sebut, di mana
karena ada komunikasi dalam sosial media yang luar biasa tidak berhenti 24 jam. Nah, padahal ya kalau kita lihat bright side-nya, artinya si brand ini, brand skincare ini, dia sudah aware pada kebutuhan gitu loh. Jadi bukan untuk membentuk image tertentu, tapi di mana brand ini sudah aware bahwa ini merupakan produk yang memang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Jadi bukan berarti orang yang pakai ini tuh bayangannya bakal begini, orang yang pakai ini bayangannya bakal begitu. Kalaupun kita bilang di ilmu PR itu brand ambassador itu memang penting banget. Namun dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pemilihan brand ambassador itu tidak harus memenuhi beauty standar yang memang dipatok oleh masyarakat tertentu. Karena lagi-lagi saya tekankan dalam hal ini brand itu sudah aware terhadap kebutuhan. Jadi dalam hal ini brandnya itu sudah paham bahwa orang itu diciptakan tidak seragam. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang langganan NetGeo ya, teman-teman bisa ngelihat salah satu programnya yakni Tabu edisi Ugly. Di mana di edisi Ugly tersebut itu orang-orang yang melenceng, ya saya sebut melenceng dari beauty standar, badannya gede banget, terus udah gitu ya pokoknya kalau dia ngaku dia seorang model itu orang nggak akan percaya. Ya dia sampai ngomong gini, banyak orang yang nanya sama saya, profesi kamu sebenarnya apa sih? I'm a model, are you sure? Gitu ya, nggak percaya gitu. Padahal memang dia model apa? Model yang untuk segmen tersebut, karena keberagaman di dunia ini nggak bisa kita hapus gitu. Kemudian ada lagi masih di channel NetGeo itu, masih di program Tabu, di mana dia itu seorang bapak-bapak, setelannya tuh montir banget, terus udah gitu berantakan banget, tapi dia bilang dia itu model yang laku. Ya, jadi dia lagi nganter koran waktu itu ke sebuah agensi, lalu agensinya bilang, kamu kerjanya apa? Ya ini aja nganter koran. Oke, kita foto dulu sebentar. Nah, dia jadi model apa? Model dari barang-barang otomotif gitu loh. Jadi model bengkel tertentu, dan dia malah jadi lebih laku ketimbang orang-orang yang memiliki beauty standar model. Oke, gimana teman-teman, kebayang nggak sih? Artinya dalam hal ini kita bisa melihat beauty standar itu memang ada dan nggak bisa dihapus, namun kita harus bisa menerima keberagaman dari shape individu. Dan just be yourself, kemudian bangga akan diri kalian sendiri, dan keep happy with it. Oke? Gimana teman-teman? Udah pada ngerti? Semoga teman-teman masih penasaran. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua all ngerti. See you!